Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama Alfiansyah Luhur Darmawan, Haris Cahyono, Fitri Firdaus, dan saya Noval Taufik Rahman akan menjelaskan tentang teori kontemporer dan implikasinya dalam pembelajaran. Apa itu teori kontemporer? Teori kontemporer adalah pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Menurut pendekatan konstruktivistik, pengetahuan adalah konstruksi kognitif seorang terhadap objek, pengalaman, dan lingkungannya. Jadi dapat dikatakan bahwa teori ini menjelaskan tentang bagaimana seorang siswa atau pelajar dapat membangun pengetahuan yang ada di benaknya dan dapat menerapkannya. Hal yang terpenting dalam teori konstruktivisme adalah dalam proses pembelajarannya. Si pembelajar atau siswa yang harus mendapat sebuah penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis teori kontemporer. Menurut Belgi Redel, dalam Winapura 2014 terdapat 6 teori belajar kontemporer. Yang pertama yaitu teori operant conditioning dari B.L. Skinner. Teori operant conditioning merupakan unsur terpenting dalam proses pembelajaran, di mana pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus respon akan maksimal apabila diberikan penguatan. Skinner mengungkapkan bahwa tingkah laku seseorang bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, namun suatu tindakan yang disengaja atau operan. Skinner menganggap reward dan reinforcement sebagai faktor terpenting dalam proses pembelajaran. Reinforcement dapat merubah kemungkinan munculnya respon, namun hukuman tidak memunculkan respon. Yang kedua yaitu teori Condition of Learning dari Robert Ghani. Ghani mengungkapkan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Ghani berkeyakinan bahwa belajar tidak hanya dipengaruhi dari faktor dalam diri, namun juga dari faktor luar diri. Keduanya saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu teori cognitive development menurut Jean Piaget. Jean Piaget berpandangan bahwa pada dasarnya, setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi atau memaknai pengetahuannya sendiri. Terdapat 4 tahap perkembangan kognitif yang mana seseorang melakukan proses belajar yang sesuai dengan pola dan tahap perkembangan pada umumnya. Tahap pertama yaitu tahap sensorik motorik pada usia 0-2 tahun. Yang kedua tahap praoperasi pada usia 2-6 tahun. Yang ketiga tahap operasi konkret pada usia 6-12 tahun. Yang keempat tahap operasi formal pada usia 12 tahun ke atas. Berdasarkan hal tersebut, Jean Piaget berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi atau memaknai pengetahuannya sendiri. Menurut Sanjaya, pengetahuan yang dikonstruksi oleh anak sebagai subjek maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Pengetahuan tersebut hanya untuk diingat sementara, setelah itu dilupakan. Teori yang keempat yaitu teori information processing dari Donald A. Norman. Teori pemrosesan informasi memandang bahwa aspek lingkungan menjadi peran penting dalam proses belajar. Dengan belajar melalui informasi yang didapatkan, maka seseorang akan memiliki kemampuan memecahkan masalah dan berpikir produktif, bahkan memiliki kemampuan intelektual umum. Teori ini menjelaskan proses seseorang memperoleh informasi dan bagaimana informasi tersebut dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Teori yang kelima yaitu teori social learning dari Albert Bandura. Dalam teori belajar sosial ini, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif
dan mengingat tingkah laku orang lain atau dapat disebut dengan pemodelan atau modeling. Teori ini muncul akibat adanya teori behavioristik. Dalam teori belajar ini, pembelajaran akan dilakukan menggunakan penjelasan dari orang lain sehingga peserta didik akan memahami bagaimana belajar dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak hanya didorong oleh kekuatan dari dalam dirinya, namun juga dipengaruhi atau didorong oleh stimulus dari lingkungan sekitarnya. Dalam teori sosial belajar ini, terdapat 4 tahap proses modeling dalam pembelajarannya, yaitu 1. Perhatian atau attention. Yang kedua, mengingat atau retention. Yang ketiga, reproduksi gerak atau reproduction. Dan yang keempat, motivasi. Jenis teori kontemporer yang terakhir yaitu teori attribution dari Bernard Wiener. Teori ini menekankan pada peserta didik yang sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan agar peserta didik merasa baik atas dirinya sendiri. Menurut Wiener, teori atribusi ini adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini menekankan pada peserta didik yang sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan agar peserta didik merasa baik atas dirinya sendiri. Sebenarnya, istilah atribusi ini akan menekankan bagaimana cara seseorang bisa sampai di titik memperoleh jawaban atas pertanyaan mengapa. Metode pembelajaran teori belajar kontemporer dan implikasinya dalam pembelajaran. Teori multiple intelligence. Teori kecerdasan yang membedakan kecerdasan menjadi lebih spesifik dibandingkan dengan sebelumnya yang melihat kecerdasan sebagai kemampuan umum, sehingga sering disebut sebagai faktor G. Menurut Utami 2019. Implikasi. Pendidikan memiliki andil besar untuk membantu perkembangan intelijensi peserta didik. Peserta lebih mudah memahami pelajaran yang materinya sesuai dengan intelijensi yang dimiliki. Pilar-pilar belajar. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan agar pendidikan suatu bangsa berkualitas menurut Laksana 2016. Jadi macam-macam pilar belajar ada 4, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Transformative learning, yaitu proses perubahan bentuk dari informasi yang dipelajari menjadi bentuk kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai oleh siswa. Implikasinya, transformasi pembelajaran pada abad 21 tidak akan lepas dengan teknologi dan media sosial, yang mana penggunaan media sosial ini akan terus mendorong transfer pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang terjadi sekarang, yakni semua sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi menggunakan media online sebagai wadah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Yang kedua, disruptive learning, yaitu pengefektifan perubahan, terutama dalam hal merubah framework berpikir atau mindset pembelajaran. Implikasinya, adanya disruptive learning diharapkan pendidik mampu memberi model pengajaran yang tidak membosankan, sehingga peserta didik semakin mudah memahami materi yang diajarkan oleh pendidik, sehingga proses pembelajaran daring yang terjadi saat ini tidak akan merugikan banyak pihak, terutama peserta didik itu sendiri. Demikian adalah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan, mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.